Oke teman-teman, hari ini kita mau unboxing lagi barang random dari banggood.com. Dan ini adalah kamera Spycam. Ya kamera mata-mata lah. Kalau dilihat gambarnya itu kameranya kecil banget. Dan gambar kedua itu dia lebih besar. Saya nggak tahu yang mana yang benar. Tapi setelah di unboxing, itu gambar yang kedua yang ternyata benar. Ini dia nggak terlalu kecil. Dan kalau dibilang Spycam ini masih cukup besar ya. Kita nggak tahu ini fitur apa aja yang bisa kita manfaatkan sebagai Spycam di sini. Ini casingnya cukup bagus dan simple banget ya. Ini kayak lensa. Dan dengar-dengar ini ada magnetnya sehingga bisa ditempelkan dimanapun, nggak dimanapun. Di bagian besi ya, kalau di besi bisa nempel ini tanpa harus mengikat kamera ini. Terus ada konektor USB, kita gunakan untuk mencharge kamera ini dan juga bisa menyalakannya. Kalau di buku panduannya, di sini kita harus menginstal aplikasinya untuk bisa mengakses kameranya. Di sini tersedia bahasa Inggris dan juga bahasa Cina ya. Kita nggak tahu kualitas kameranya kayak gimana, padahal tulisannya itu 1080. Nanti kita akan lihat. Dan di box selanjutnya ini ada pegangan kameranya. Walaupun kameranya sendiri itu sudah ada magnetnya ya, bisa ditempelkan langsung. Tapi ini kita dikasih lagi pegangan kameranya yang juga bermagnet. Ini platnya ini besi ya. Dan ini bermagnet juga. Lalu di bagian bawahnya itu ada seperti isolasi double tape gitu ya. Yang kalau dikupas bisa kita tempelin ke bagian apapun yang tidak besi gitu ya. Jadi ini digunakan untuk menempelkan kameranya di bagian yang tidak jenis besi. Nah, kita juga dikasih kabel charger seperti ini ya, yang pendek dengan balutan besi gitu, dan juga kabel yang biasa seperti ini. Jadi mungkin fungsinya beda ya. Jadi yang keras itu mungkin bisa menyokong kameranya sendiri. Dan kalau yang biasa ini mungkin untuk mencharge kameranya ini di luar dari pegangannya gitu ya. Nah, ini berarti bisa dinyalakan tanpa dicolokkan ke chargernya atau ke sumber tegangan USB-nya ya. Setelah kita install aplikasinya, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya agak sedikit patah-patah karena itu sinyal WiFi-nya jelek banget ya. Jadi kemungkinan di dalam kamera ini itu antenanya kecil banget sehingga penangkapan sinyal WiFi-nya tidak bagus. Teman-teman bisa lihat. Tes. Ini juga ada fitur untuk suaranya. Jadi kita bisa mendengarkan apa yang dibicarakan orang di handphone kita, di mana kamera ini diletakkan ya. Teman-teman bisa lihat gambarnya seperti delay gitu ya, dan frame rate-nya kecil banget. Tapi untuk fitur monitoring audionya kayaknya cukup bagus deh, digunakan untuk memata-matai suatu lokasi ya. Jadi kita taruh benda sekecil ini, terus kita bisa dengerin suara yang ada di ruangan tersebut ya. Ini masih cukup kecil sih. Tes. Halo 123. Halo 123. Tapi sayangnya ini harus mendapatkan akses WiFi yang cukup bagus agar bisa berfungsi dengan baik. Jadi tidak macet-macet seperti tadi atau delay yang terlalu panjang gitu ya. Nah, bagaimana bagian dalam dari kamera ini kita akan bongkar. Dan benar saja di sini ada magnet yang ada di bagian belakang dari covernya. Ini yang bikin dia bisa nempel ya. Magnetnya yang bikin dia nempel kameranya ke besi. Lalu untuk baterainya, saya rasa ini baterainya standar dan mungkin nggak bisa dipakai terlalu lama ya, karena baterainya kecil juga. Kameranya juga nggak terlalu besar sehingga mungkin kualitas yang tadi bisa kita terima untuk ukuran kamera yang cukup kecil ini ya. Dan di sini kayaknya ada infrarednya yang bisa membuat kamera ini bisa melihat pada saat malam hari, tapi kita nggak tahu seterang apa dia. Biasanya kalau infrared
CCTV itu ya diarahkan ke kamera cukup terang banget kalau kita mengaktifkan filter infrarednya. Nanti kita akan coba. Kita akan coba aktifkan infrarednya dari aplikasinya dan kita lihat. Teman-teman mungkin bisa melihat sedikit sekali perubahannya. Ini karena siang hari ya, dan cahaya di sekitar juga terlalu terang. Saya nggak tahu di kamera ini ada filter infrarednya atau tidak. Dan lampu indikatornya bisa kita aktifkan atau tidak, sehingga ini bisa dipakai sebagai spek cam. Tidak ada lampu indikator yang menyala gitu ya. Tes. Nah ini dia, kebetulan sinyal wifi-nya bagus, jadi gambarnya terus dia update. Teman-teman bisa lihat di samping kamera itu ada mikrofonnya ya, kecil banget. Dan kamera wifi ini cuma komponen intinya cuma satu chip kotak hitam ini aja. Jadi simple banget. Antenanya pun kecil banget. Jadi wajar dia harus dekat dengan access point. Jadi antena sekecil ini sehingga kalau di berbeda ruangan, apalagi ruangannya full beton gitu ya, itu sinyalnya pasti akan lemah. Dan kameranya ini bisa dicopot pasang sehingga mungkin bisa kita upgrade dengan resolusi kamera yang lebih besar ya. Ini karena dia pakai konektor. Coba kita akan hubungkan dia dengan adaptor. Apakah ada perubahan untuk lampu infrarednya? Kita akan lihat. Oke, ternyata sama aja. Tapi kita belum tes tampilan dari kameranya itu sendiri. Jadi dia ada filter infrarednya atau tidak, itu saya nggak tahu. Jadi mungkin nanti kita akan tes di video selanjutnya. Dan sekian dulu untuk unboxing sampai bongkar kita di vlog kita hari ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.